Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara, hari ini tepatnya kita sudah pertemuan yang kedua. Setelah minggu yang lalu kita sudah melakukan kontrak kuliah dan saya sudah memberikan materi silabus kepada saudara-saudara untuk kemudian ditentukan kelompok siapa yang akan maju sebagai kelompok pertama pada pertemuan selanjutnya, yaitu tepatnya pada hari ini. Pemakalah sudah menyampaikan, sudah mempresentasikan hasil diskusi makalahnya di grup kita melalui video dan juga sudah dikirimkan dalam bentuk file. Saya yakin dan percaya saudara-saudara sudah memahami itu untuk kemudian sama-sama kita diskusikan. Dan saya lihat sudah muncul pertanyaan yang sangat luar biasa banyaknya tentang pengertian pendidikan inklusif, kemudian bagaimana ketika terjadi dalam proses pendidikan yang dilakukan dalam pendidikan inklusif itu sendiri, terjadi hal-hal yang tidak tercapai dalam bentuk kurikulum ataupun dalam bentuk proses pembelajaran tentunya. Termasuk tadi pertanyaan tentang anak yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran secara maksimal. Kan ini yang menjadi pertanyaan yang paling paling urgen dalam saya lihat dalam diskusi kita pada kesempatan siang menjelang sore hari yang berbahagia ini. Yang pertama, tentu saya ingin menyampaikan kepada kita semua, dan di makalah sudah tegas, jelas, dan nyata disampaikan bahwa pendidikan inklusif itu adalah menyertakan semua anak-anak, ya. Menyertakan semua anak-anak dalam situasi dan kondisi, dalam iklim proses pembelajaran, ya, tanpa membeda-bedakannya. Semua anak ikut serta dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas tanpa melihat tanpa melihat ras, suku, agama, ekonomi, sosial, termasuk pada level, pada kondisi anak tersebut berkebutuhan khusus atau anak tersebut normal. Ini jadi pendidikan inklusif ini digagas, dan di Indonesia juga ini sudah diterima dan sudah diterapkan, bahwa sekolah harus menerima siapapun orangnya, siapapun anaknya, untuk mengikuti proses pendidikan di seluruh sekolah yang ada di Republik ini. Tujuannya adalah supaya tidak diskriminatif, supaya tidak menyinggung, karena tujuan daripada pendidikan inklusif ini adalah menyeratakan pendidikan itu. Kemudian adalah untuk tidak terjadi diskriminatif, dan juga supaya tidak terjadi pengkotak-kotakan ataupun pembeda-bedaan. Guru juga dalam pendidikan inklusif itu akan lebih matang, akan lebih melakukan metode pendidikan itu secara variatif, sehingga transfer pengetahuan itu bisa terlaksana dengan baik. Memang ini butuh tantangan, banyak tantangan.
Tapi bagaimana kemudian bagaimana kemudian Indonesia, negara kita melihat ini adalah hal yang sangat penting supaya tidak ada terjadi diskriminatif, supaya tidak terjadi perpecahan, perselisihan, maka maka Indonesia sepakat dengan konsep Barat tentang konsep dari Eropa tentang pendidikan inklusif itu sendiri. Saya pikir juga tidak ada masalah. Kemudian yang menjadi masalah itu adalah prosesnya, sehingga nanti ada anak yang berkebutuhan khusus, ya, tidak mampu mengikuti proses pembelajaran. Apakah kemudian ini harus dikeluarkan? Tidak, harus tetap diikutkan. Dan disinilah dituntut kreativitas seorang guru. Bagaimana mampu memberikan pengetahuan itu di tengah kondisi anak yang berkebutuhan khusus itu. Kalau mungkin persoalan ekonomi, sosial, persoalan suku, budaya itu tidak terlalu berpengaruh dalam proses pembelajaran. Karena hampir sama, orang Batak juga, orang Minang, ada yang pintar, ada yang bodoh. Orang Jawa juga begitu, orang Eropa juga begitu. Jadi itu tidak. Ini lebih kepada pendidikan inklusif ini lebih kepada anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak yang normal pada umumnya. Itu dia. Maka sekarang ada, kalau dalam konteks olahraga ada di Asia ada Asian Para Games, bukan Asian Games saja. Olahraga khusus untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Dan ini juga sedang digodok bagaimana orang-orang yang berkebutuhan khusus juga bisa ikut bersaing dengan orang-orang yang normal misalnya secara fisik. Begitu kira-kira kan? Nah, jadi ini dilakukan, dan ini juga banyak positifnya kalau kita lihat pendidikan inklusif ini, supaya anak-anak yang berkebutuhan khusus juga paling utama mereka tidak merasa gimana ya, saya anak yang merasa berkecil hati, merasa tidak dapat perhatian, sehingga kemudian mereka akhirnya merasa tidak memiliki apa-apa yang bisa disumbangkan, dikontribusikan untuk kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan juga mereka tidak menganggap mereka tidak akan pernah bermanfaat bagi orang-orang yang di sekelilingnya, kemudian bermanfaat secara umum tentunya. Tapi saudara-saudara, dalam pendidikan Islam, semua orang pasti ada manfaatnya. Tergantung bagaimana dia menggali potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Tuhan menjadikan siang dan malam, menjadikan normal dan tidak normal, menjadikan orang berkebutuhan khusus dan tidak berkebutuhan khusus. Tentu ada hikmah di balik itu semua. Jadi kita tidak boleh diskriminatif terhadap suatu apapun. Ya, itu dia. Saya pikir itu saudara-saudara ya, tentang pengertian pendidikan inklusif ini. Di makalah juga saya pikir sudah jelas, dan saudara-saudara kita minta untuk banyak membaca referensi, karena ini sangat menarik ya, sangat menarik untuk terus kita diskusikan, terus kita analisis tentang perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia ataupun di daerah kita masing-masing tentunya. Tapi memang inilah yang harus kita pahami bersama. Pendidikan inklusif ini adalah mempunyai tujuan yang sangat mulia ya, untuk seperti salah satu tugas Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk untuk kemudian bagaimana perbedaan-perbedaan itu
ataupun diskriminatif terhadap orang tertentu itu terhilangkan. Bagaimana kemudian terjadi penyamaan, terjadi penyerataan, tidak terjadi lagi diskriminasi, sehingga terhilangkanlah, sehingga dengan turunnya Nabi itu tidak ada lagi perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Islam mengajarkan itu. Dan pendidikan inklusif ini juga lahir adalah untuk mengcover ya hal-hal yang tentunya akan merugikan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, itu dia. Saya pikir itu sudah jelas. Nanti saudara-saudara lebih bisa kemudian lebih mengembangkannya. Nanti akan kita diskusikan lagi lebih dalam. Tapi yang pasti pendidikan inklusif itu dilahirkan supaya tidak ada diskriminatif di tengah-tengah masyarakat. Semua orang berhak mendapat pendidikan yang layak. Negara kita juga menjamin itu, agama kita juga menjamin itu. Siapapun orangnya berhak mendapatkan pendidikan yang layak, penghidupan yang layak, sehingga tidak ada diskriminatif, sehingga tidak ada terjadi hal-hal yang merugikan orang-orang tertentu. Saya pikir itu, ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita terus bisa berkontribusi dalam proses perkuliahan ini, sehingga kemudian proses perkuliahan ini melahirkan ide-ide kreatif, melahirkan kritik-kritik yang konstruktif, yang akhirnya melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang tentu untuk memperbaiki konsep-konsep dari pendidikan inklusif itu sendiri. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.